Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai perintah Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Berbeda dengan DDL atau Data Definition Language yang digunakan untuk membuat maupun memodifikasi struktur tabel dan definisi tipe data dari objek atau tabel yang ada pada suatu database. Nah, Data Manipulation Language ini merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data atau record-record yang ada di dalam tabel pada suatu database. Contohnya yaitu untuk menampilkan, memasukkan, merubah, kemudian menghapus isi data atau record dari tabel yang ada pada database. Jadi secara singkat, perbedaan DDL dan DML itu, yaitu DDL adalah digunakan untuk mengubah struktur database-nya, sementara DML itu digunakan untuk mengelola isi data atau record yang ada pada suatu database. Langsung saja kita buka command prompt-nya, dan nanti di sini kita akan membuat database dengan nama DW latihan DML. Dan kita juga akan membuat tabel, yaitu tabel buku. Di mana di dalam tabel itu nanti kita akan menerapkan perintah-perintah dari DML itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Seperti biasa, langkah awal, kemudian kita masuk ke dalam MariaDB. Usernya root, passwordnya kita kosongkan saja atau enter. Sudah. Langkah pertama seperti yang saya katakan, kita buat database dengan nama DB latihan DML. Kita gunakan perintah create database. Nama database-nya yaitu db_latihan_DML. Oke, kita coba lihat database-nya. Apakah memang sudah terbuat atau belum? Oke, di sini sudah tampil untuk database-nya DB latihan DML. Untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan database yang akan kita gunakan, yaitu DB latihan yang tadi kita buat, yaitu menggunakan perintah use db_latihan_DML. Database-nya artinya database sudah siap atau sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita akan buat tabel buku, yaitu menggunakan perintah create table buku, di mana ada field ID buku dengan tipe data char, size atau jangkauannya adalah 4, kemudian not null. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, not null itu maksudnya adalah nanti pada saat validasi diisi, datanya tidak boleh kosong. Gitu ya. Koma, untuk field kedua yaitu judul buku. Menggunakan varchar. Untuk size-nya atau jangkauannya 25. Ini juga not null atau harus diisi. Selanjutnya penulis tipe data varchar. Untuk size-nya juga 25. Untuk field selanjutnya yaitu tahun terbit.
Karena tahun kita menggunakan year. Kemudian not known. Kemudian penerbit, purchase, dengan size 45, not known. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan primary key pada ID buku. Pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa primary key itu merupakan kunci utama dari suatu tabel yang berfungsi sebagai identitas ya, untuk membedakan antara record pada suatu tabel. Di sini primary key is ID underscore buku. Dan lupa tutup kurung, karena kita juga diawali dengan tutup kurung untuk membuat field-nya, diakhiri dengan titik koma. Oke, very okay. Nah, sekarang kita akan lihat struktur dari tabel buku itu sendiri. Seperti langkah sebelumnya, untuk melihatnya yaitu menggunakan DSC ya. Des buku. Nah, ini adalah struktur dari tabel buku yang tadi kita buat. Kemudian kita akan isikan data atau record yang ada pada tabel buku menggunakan perintah insert. Insert untuk buku, kemudian kita enter dalam kurung, kita tulis field yang telah kita buat tadi, ID buku, kemudian judul buku, kemudian penulis. Ini harus berurutan seperti yang sesuai yang kita buat tadi. Kemudian penerbit. Kita tutup kurung. Di sini values. Kemudian kita values. Langsung kita isi recordnya atau datanya. Ketik 1, kemudian ID bukunya kita isi BK01. Kemudian koma, untuk isi judul bukunya yaitu pertama perahu kertas. Kemudian untuk mengisi field selanjutnya yaitu field penulis, kita isi dengan nama Dewi Lestari. Untuk selanjutnya untuk tahunnya 2007. Kemudian untuk penerbitnya yaitu Adi Jaya. Koma, kita enter. Selanjutnya kita akan isi untuk data pada record kedua. Baik, di sini saya sudah mengisi recordnya dari record yang tadi saya lanjutkan yaitu 2-5. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian untuk selanjutnya jangan lupa untuk terakhir yaitu kita gunakan titik koma. Kita enter, query OK, tandanya sudah benar apa yang telah kita inputkan. Selanjutnya kita akan menampilkan isi seluruh record yang ada pada tabel buku itu sendiri. Kita gunakan perintah select, kemudian bintang, tanda bintang apabila
field ini akan kita tampilkan semuanya. From, buku, koma. Nah, ini adalah field buku yang tadi kita sudah buat, yaitu ID buku dari 1 sampai 5, judul bukunya, penulis, tahun terbit, dan juga penerbit. Gitu ya. Kemudian kita akan menggunakan perintah DML, yaitu untuk menampilkan isi record pada tabel buku ini hanya menampilkan hanya buku dengan nama dengan feed penerbit, yaitu Adi Jaya. Kita gunakan perintah select kembali, select, kemudian jangan lupa bintang, from tabel buku, where data dari penerbit sama dengan Adi Jaya. Koma. Nah, ini ya, ini yang tampil sesuai perintah, yaitu kita akan menampilkan hanya buku dengan field penerbit dengan nama Adi Jaya, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba menampilkan isi record dengan mengelompokkan data berdasarkan penerbit, yaitu data yang sama pada penerbit tidak akan dipanggil kembali untuk record selanjutnya. Gitu. Kita gunakan perintah select, kemudian jangan lupa untuk bintang, from tabel buku, pakainya group by penerbit. Nah, ini akan menampilkan perintah DML untuk menampilkan nama-nama yang tidak duplikat ya pada field penerbit. Nah, ini tadinya kan Adi Jaya ada 3 di ID buku BK01 sampai 03. Nah, di sini karena di group, jadi yang tampil tidak ada yang ganda gitu ya, tidak ada yang duplikat. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Yaitu secara default kan pengurutan data itu ascending ya, dari A sampai Z. Nah, kita akan mengurutkannya dengan perintah select juga, bintang, from, buku, order by penerbit. Nah, ini sudah urut ya, udah urut, yaitu dari abjad yang paling awal sampai abjad yang paling akhir pada tabel buku yang telah kita buat gitu ya. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan isi record hanya field judul buku saja. Hanya field judul buku, penulis, dan juga tahun terbit. Kita menggunakan perintah select lagi. Select judul underscore buku, kemudian penulis, dan tahun terbit. From dari tabel buku. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan field tertentu pada suatu tabel dalam database. Gitu ya. Di sini kan kita tampilan judul buku, penulis, dan juga tahun terbit. Yang tampil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk menampilkan isi record dengan penulis dengan nama depannya itu huruf A atau perintah untuk pencarian data. Di sini kita akan menggunakan perintah like.
Tekan dulu select seperti biasa from tabel bukunya, di mana saya penulis, pada field penulis, like ini ya, koma, oh maaf, ini A. Saya from buku where, select from maaf tadi ada error. Jadi untuk perintah yaitu untuk menampilkan isi record dengan penulis bernama depan huruf A atau pencarian data menggunakan like yaitu dengan script select bintang dari buku di mana penulis dengan like A. Di sini persen ya. Tadi saya salah menggunakan X makanya error. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan isi record dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Yaitu kita akan menggunakan sama yaitu select from buku karena pada tabel buku tahun underscore terbit kurang dari tanda kurang dari yaitu di bawah ya atau di bawah 2005 di koma. Nah ini sesuai dengan script yang kita inputkan di bawah tahun 2005 ya. Kemudian kita akan menampilkan isi record yang mengandung kata tertentu. Contohnya yaitu saya akan menampilkan isi record pada field judul buku yang mengandung kata SQL. Nah, kita select from buku di mana judul buku, pada judul buku like di sini biasanya 2 SQL. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, ini ya. Sesuai dengan datanya yaitu memang hanya ada satu kata SQL pada field judul buku. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan isi report dengan nama penulis tertentu pada field penulis. Scroll dulu. Sama menggunakan select. Dan jangan lupa. Nah, penulis dengan ini saya akan mencari Dewi Lestari. Menampilkan nama penulis Dewi Lestari. Nah, ini ya. Penulis Dewi Lestari memiliki judul buku Perahu Kertas. Kembali lagi kita akan coba menampilkan isi record hanya dengan field judul buku dan juga penulis. Kemudian kita akan mengurutkan datanya itu berdasarkan abjad dari yang huruf pertama sampai huruf terakhir pada field penulisnya. Yaitu menggunakan select, kemudian judul buku, judul underscore buku, penulis, from buku. Sini kita akan order by, diurutkan berdasarkan field apa. Ini kan kita akan menggunakan penulis, fieldnya penulis.
Nah, ini ya, sudah diurutkan sesuai dengan nama penulisnya. Gitu. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan isi record hanya field judul buku dan penulis, kemudian mengurutkan datanya itu secara descending atau dari huruf-huruf atau angka terakhir ke yang pertama, gitu ya. Kalau descending sama semua, kemudian judul buku, penulis, from buku, order by, penulis. Di sini descending itu DSC. Descending. Nah, ini ya. Penulisnya descending dari huruf yang abjad paling akhir ke abjad yang paling depan atau yang pertama. Sekarang kita akan menampilkan dua field tadi, yaitu judul buku dan penulis, dengan tahun terbitnya itu di bawah tahun 2005. Yang tadi kan hanya menampilkan satu field, yaitu tahun terbitnya saja yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menampilkan tiga field, yaitu judul buku, penulis, dan juga tahun terbit. Misalnya underscore buku, kemudian penulis, kemudian tahun atau THN terbit. From dari tabel buku, supaya di mana kita akan menggunakan tahun terbit di bawah tahun 2005. Nah, ini ya, sudah ada tampil 3 field sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan coba mengurutkan tahun terbit yang tadi kita buat secara descending, atau dari yang terakhir ke yang terendah atau yang pertama yang saya jelaskan tadi. Sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan select judul buku, penulis, tahun terbit, from buku, kemudian where, di mana kita menggunakan tahun terbit di bawah tahun 2005, order by, pokoknya kalau mau mengurutkan itu menggunakan order by, baik itu ascending maupun descending. DESC. Nah, ini sama ya, karena memang ini tahun terbitnya yaitu dari yang terakhir ke yang terdepan gitu ya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan isi record pada field judul buku, penulis, dan juga penerbit, tetapi dengan nama penulisnya yaitu Andrea Hirata ya. Andrea Hirata, kemudian akan diurutkan secara descending-nya itu berdasarkan judul buku. Sama seperti tadi, menggunakan select judul buku, penulis, penerbit. Di sini kita ganti penerbit. Dari tabel buku, di mana penulisnya itu dengan nama Andrea
Hirate. 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 Oh, saya salah tulis ini Hirate bukan Hayata. Ya udah Andre Hirate. Tuh. Kemudian order by, karena kita akan coba mengurutkan berdasarkan judul buku, maka order by underscore judul buku. Cara descending. Ya. Nah, ini. Nah ya, berdasarkan judul buku. Kemudian, saya rasa cukup untuk praktek mengenai DML-nya. Kita sudah bagaimana caranya untuk menyeleksi atau mengelola perintah-perintah SQL. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang sudah menyimak atau melihat videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.